Nah, kita sana dia sini, boleh. Sini segitu. Oke.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 03 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kau
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkan dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan bunyi guru riuh
Dengarlah hukum Tuhan dari Konvensi HKBP 1996 pasal yang ke-12. Demikian perbuatan dan iman. Kita mempercayai dan menyaksikan. Pada mulanya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengangkat manusia itu menjadi pengolah dan pemelihara dunia ini. Pekerjaan manusia berdasar pada kepercayaan bahwa Allah terus bekerja, Yohanes 5 ayat ke-17. Melalui pekerjaan itu, berkat Allah mengalir deras kepada manusia dan kepada seluruh ciptaan, menghasilkan buah bagi manusia dan bagi sekitarnya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan baik. Seseorang adalah sesat jikalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan, dan berkat karena melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 8 dan Roma 5 ayat yang pertama. Dengan ajaran ini, kita menekankan agar manusia rajin dan terpanggil bekerja, dan hasil pekerjaannya menjadi kurban syukuran bagi Allah, dan memperhatikan orang yang berkekurangan. 2 Korintus 9 ayat 2 hingga 11. Dengan ajaran ini kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, dan supaya warga jemaat setia dapat dipercaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, terutama pada saat terjadi percobaan, misalnya korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah dengan maksud merugikan pihak lain. Demikianlah hukum Allah. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita angkat pujian dari NKB 18 ayat 1 hingga yang ayat kedua. Terbuka
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari NKB nomor 170 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, epistel kita yang diangkat dari Mazmur 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian, kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 2 dengan ayat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
yang Maha Tinggi. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang mati. Dan aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Korlansia.
Mari kita dengarkan sejenak warta jemaat kita. Shalom bagi kita semua. Parhalado HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan, dengan topik minggu mengasihi musuh, tertulis di dalam Matius 5 ayat 38 sampai ayat 48. 2. Anak lahir. Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Andre P. Pardede S. Boru Sihombing, Jemaat Wik Nagoya pada tanggal 14 Februari 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Jemaat baru. Pada minggu hari ini 23 Februari 2023 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Venasius Aritonang, Ibu Cindy Putri Permatasari Boru Sitorus, anak jemaat HKBP Batam, saat ini tinggal di Jalan Kenanga, Blok C nomor 138 Baloi Center, masuk ke Wik Baloi Center. 4. Hukum pengembalaan dan siasat gereja. Sesuai dengan RPP atau Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon HKBP mengenai perkawinan bab 4 1 poin P, maka sejak hari Minggu 23 Februari 2025, Saudara Simon Patar Perdomuan Sirait dari Wik Nagoya dikenakan hukum pengembalaan dan siasat gereja karena melakukan dan menuntut perceraian atas istri melalui putusan pengadilan. Mari kita doakan supaya segera kembali ke jalan Tuhan. 5. Purna Bakti atau pensiun Sintua. Pada minggu hari ini 23 Februari 2025 diadakan ibadah pemberangkatan memasuki masa pensiun bagi Amang Sintua B. Pasaribu dari Wik Baloi Center. Sehubungan dengan acara pemberangkatan tersebut, maka A. Dalam setiap ibadah minggu akan diadakan pengumpulan persembahan khusus sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pelayanan beliau selama ini. B. Setelah ibadah akan diadakan acara ramah tamah di GSG lantai 2 yang diikuti oleh seluruh parhalado dan keluarga, seluruh jemaat Wik Baloi Center dan perwakilan jemaat 2 orang per Wik. 6. Perpisahan calon diakones. Pada hari Minggu 2 Maret 2025, gereja kita mengadakan perpisahan kepada calon diakones Hartati Boru Siregar. Oleh karena itu, sebagai tanda terima kasih kita terhadap pelayanannya selama ini, kita akan mengadakan pengumpulan persembahan khusus dalam setiap ibadah sebagai tali kasih atas pelayanannya di HKBP Batam Resort Batam. 7. Ibadah perempuan distrik. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 akan diadakan ibadah PPD atau Persekutuan Perempuan Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Aek Nauli Bida Ayu, masuk pukul 10 WIB. Dihimbau kepada seluruh perempuan HKBP Batam agar mengikuti ibadah tersebut. 8. Ibadah guru-guru sekolah minggu. Pada minggu hari ini, tanggal 23 Februari 2025, diadakan ibadah bersama guru-guru sekolah minggu HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Palmarum, masuk pukul 14 WIB. Dihimbau kepada seluruh guru sekolah minggu HKBP Batam untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. 9. Pelayanan guru sekolah minggu. Mulai minggu hari ini telah diterima menjadi guru sekolah minggu, yaitu Veronica Kapriati Siahaan, Jemaat Wik Muara Takus HKBP Batam. Kiranya Tuhan menolong menjadi guru sekolah minggu yang baik dan setia. 10. Pelayanan biola dan saksofon. Pelatihan biola dan saksofon akan dimulai pada
hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 16 WIB. Dihimbau agar seluruh anggota pelatihan dapat mengikuti jadwal yang telah ditentukan. 11 Pertanyaan Week. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertanyaan week masing-masing. Jadwal pertanyaan week pada minggu sebagai berikut. Di hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 di week Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Bengkong sekitar, Glory Batam Center, Kampung Nanas, Nagoya sekitar, Seipanas, dan Tiban. Di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 di week Balai Center, Balai Kolam 1 Nazaret, Batam Kota, Batam Center, Bengkong Indah, Blok 6, Muara Takus, dan Parserahan. 12. Mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar video drone atau di kertas warta. 13. Bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari keluarga P. Pardede Boru Sinaga, Wik Batam Kota. Tuhan kiranya menambahkan berkat bagi keluarga. 14. Pengadaan AC, rumah dinas, dan kantor baru. Gereja kita telah menerima sumbangan dari Punguan Lansia HKBP Pekanbaru sebesar 1 juta rupiah untuk bantuan pengadaan AC di rumah dinas dan kantor gereja baru. Terima kasih atas sumbangannya, Tuhan memberkati. 15. Kebersihan dan fasilitas umum dapat kita baca sendiri. 16. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. 17. Warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp269.431. Demikianlah warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih buat kita semua. Horas. Mari kita dengarkan kor pujian dari Kor Amal Sahata.
Bapak Ibu, mari kita angkat pujian dari NKB nomor 125 untuk menyambut firman Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami bersekutu bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan yang selalu hadir dalam hati dan pikiran kami. Biarlah ya Tuhan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengajari kami, supaya kami semakin berbuah dan mengerti untuk tentang firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau, kami para anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini di acara ibadah minggu kita, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat 48. Demikianlah firman Tuhan, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu,
kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah isi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari ini kita diingatkan tentang mengasihi musuh. Bagaimana caranya mengasihi musuh? Kubu Allah dulu satu apa inang ya, supaya kita bergak ngantuk. Yang di tengah-tengah ini coba dulu kita menghadap ke tembok sana. Inang, menghadap gini aja. Semua menghadap seperti ini. Coba Inang, menghadap dulu kita ke tembok sebelah kiri saya. Yang ini menghadap dulu ke pintu. Menghadap dulu amang Inang, dekat dulu kita, dekat. Sudah Mang? Bekamu maju punggung munai itu punggung idongam munai. Sing aka ama dan digerakod deba. Soalnya kita Inang, bekamu maju punggung teh itu punggung idongatai. Nungai Nang joloi begi hamu babaku, bekamu na jo amang Inang sudah jo hitam abain. Unang jo hidapol. Holang ibed jo tu jolo tu punggung ne do maksud tu. Sudah hitam, molo sadong nama berarti nama musuh doi. Isi na sama bain saping ne berarti nama musuh do laki tetangga teh. Isope bekau maju Inang, saya bola susah saya bola pitu hamu Inang daa. Nunga dapol hamu nama jo Inang. Dapol hamu nama jo. Unga benang? Oke, selesai. Balik musik kita tusan. Songoni dohok ni labung pitu ate, saya bola kiriku balik. Bekamu seng punggung na tangat atau punggung tainang, punggung idong hamu nai. Urut tamu nya museng. Berarti gudang do na sopa tu pahon nate, berarti namar musuh do ka sapingok ku bereng. Oke, baru menghadap meta tu jolo. Adong do hita na semadap perdongat ta dope? Adong dope? Adong ate. Ali suku-suku do rohaku na semadap perdongan ini sapingi. Atik do na dang merstedan nasida. Atik do na dang merspakulingan nasida. Ya do damang dainang pernah saya melakukan seperti itu ketika jemaat saya marminggu dan saya membuat seperti gerakan tadi. Akhirnya amat tanakingan dan kita de isi sapingna. Haping musuhna. Ngaliling ala kumbar musuh pas museng hudul. Jadi berhadap mibana. Itiok mapunggung ni amat tahun. Ibereng ibana ipalua. Unang adong palua tangan nasa ada tepung dongana. Tiup terus. Akhirnya ditu amat tai di dapol. Berbalik museng songoni museng amat tetar songgot. Ini bana ipalua dang adong na boy palua tangan na tupung idongan na idapol. Akhirnya damang dainang nung menghadap mula nasida gabe saling memaafkan. Itu tadi yang mau kubikin tadi gerak-gerik ta. Kemungkinan dari kita ada di antara kita yang sedang galau atau lagi nggak suka dari rumah. Padahal sampai di gereja tiba-tiba yang enggak kita suka itu duduk bersampingan dengan kita. Bagaimana cara kita supaya kita bisa memaafkannya? Tadi inti khotbah kita pada hari ini adalah mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit. Namun 1 orang musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. Iya karena menginang sedikit. Tapi 1 aja musuh kita sudah lebih dari 1000 kita rasakan musuh kita.
Jadi ungkapan ini mengajarkan kita betapa pentingnya merajut persaudaraan dan menjalin dan menjauhkan permusuhan. Banyak teman, hati senang. Banyak musuh, hati galau. Ida manginang, mangna senang dorohamuna molo gudang musuh muna. Anda seudokon banyak teman, hati senang. Jangan-jangan nanti kebalikannya. Banyak teman jadi galau, banyak musuh jadi senang, iya kan? Jadi apa kata si Petrus di dalam firman Tuhan Matius 18 ayat 21? Tuhan, berapa kalikah saya mau memaafkan musuh saya? Ada berapa kali dibilang di situ manginang? Berapa kali aku Tuhan memaafkan orang yang selalu menyakiti hatiku? Berapa kali aku memaafkan orang yang selalu melukaiku? Berapa kali dibilang? Adakah waktunya? Tidak. 70 kali. Coba kita bayangkan Bapak. Berarti terus menerus itu dikatakan di Matius 18 ayat 21. Berarti kita diajak untuk saling memaafkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, musuh bisa terjadi karena munculnya perbedaan pendapat. Pernah kita rasakan itu amanginang? Ketika kita berbeda pendapat sama si A, udah terjadi ini aturan rapat, jadi agak ada jaraknya, tambah jarak lagi, ya. Perbedaan bisa membuat kita bermusuh. Perbedaan bisa kita menjauhkan dari persekutuan. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Gimana caranya? Apakah sulit mengasihi musuh? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, murado mengampuni musuh? Ise hitanong iya mangulahoni, mengampuni musuhna, membuang egona. Adong dosa kita? Hamu aka natutuaku lan siom majo. Adong depe musuh muna, inong among? Hah? Adong depe musuh muna, hamu gak mau tua kan? Adong depe musuh muna? Hah? Mulai semakuling berarti adong. Adong depe musuh muna manginang? Ada. Inang, apalagi sudah tua, memang kalau kematian nggak melihat usia ya Nang ya. Tapi orang Inang udah tua, ingatlah Inang, jangan mau bermusuh. Ate, ano gebinasana no kuburamuna pedek, alani musui. Atura pejakon arajaun sorga kamu gak bedang masuk kamu alani musuh muna si soteki. Alani nggak ada gunanya bermusuh. Pernah saya membaca satu buku Bapak Ibu, ternyata ketika kita bermusuh itu bisa mengurangi energi di dalam tubuh kita. Ketika kita bermusuh, sama itu seperti HP ya. Kalau kita beli pulsa, kalau kita sering memakai paket, cepat habis kan Inang? Seperti itu juga. Ketika kita bermusuh, maka paket yang di dalam tubuh kita itu akan cepat habis. Kenapa? Ketika kita melewati rumah musuh kita nanti, wajah kita ini sudah kayak asem. Orang pajupang penuh di gereja, musuh teh sudah seperti apa? Sudah naik darah tinggi. Iya karena menginang? Aturan sudah berbedak ini. Ipakai musengan ada guarnisoni, ada yang pakai soboto guarnisoni. Tabba merana. Karena dia sudah melihat musuhnya, dungi mau rumah pulsana pakai nak iya teh. Jantung itu juga dak duk dakin nak. Gak bedang normal be dalam segi kedokteran. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan mau bermusuh, gak ada gunanya. Itu tadi dikatakan dalam buku itu, jangan mau memupuk musuh, tetapi mari kita mencari sahabat, mencari teman kemanapun kita. Ketika kita jumpa dengan sahabat teman kita itu, maka faedah kita banyak sekali.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah ajaran Yesus kepada bangsa Israel, Allah kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melakukan kejahatan saudaranya, mereka menghukum. Itu tadi katakan di ayat 38. Gigi ganti gigi, berarti kesalahan harus diganti dengan kesalahan. Dosa harus diganti dengan dosa. Tetapi Yesus mengatakan bukan. Ampuni dia. Ketika pipimu ditampar, berikan pipi satu lagi. Ketika bajumu mau diambil, kasih bajumu itu. Alin ya ada songoni ucapur maju ya bahasa Indonesia bahasa Batakku. Hami songo perhala doon perjamita nate. Merjamita ma perjamita ndak pola mang na bawa manang buru-buru na merjamita. Dungi dok merjamita na isi manak na merminggu. Molo adong bajumu dua mangna tolu, molo ro pangamen mangna peminta-minta leon bajumi inna ate. Dan ketika anaknya ini mendengarkan khotbah bapaknya itu, dia pulang dan hari Senin Selasa datang peminta-minta ke rumahnya. Dan dia lihat baju yang peminta-minta ini sudah enggak layak lagi, sudah kumal, sudah sobek-sobek, dan dia mengingat khotbah bapaknya. Khotbah yang pengkhotbah itu, kata pengkhotbah itu seperti ini, kalau ada bajumu 2 atau 3 kasih sama kawan. Kan baju yang pengkhotbah itu kan banyak, udah itu dikasih dia lah jas sama pengemis itu. Hari Kamisnya itu dicari pengkhotbah inilah, di mana lah jasku yang ini, ditanya sama pendamping hidupnya, di mana jasku yang kusuka, yang kusayangi, itu mau kupakai untuk pertemuan. Datang anaknya, Pak, jas itu sudah kukasih sama pengamen lah, kemarin datang pengamen, kasihan aku. Kenapa kau kasih nak? Tapi kata bapak dalam khotbah itu, kalau ada bajumu 2, kasihlah sama orang yang membutuhkan. Ya udah ku kasih, ku perbuat apa yang Bapak sampaikan itu, katanya. Banyak kita hanya cuman menyampaikan tetapi tidak ada perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita, anggap musuhmu seperti saudaramu. Anggap musuhmu yang membenci kamu, kamu tidak membenci dia, anggap dia itu adalah anakmu. Kalau kita menganggap dia yang membenci kita, berarti kita harus merangkul dia. Itu tadi Bapak Ibu, ketika kita melihat musuh kita, coba kita langsung ke belakang dia, pegang tangannya langsung kusut. Lulu gak hatinya? Lulu. Praktekkan dulu Bapak Ibu seperti itu, pasti musuh kita tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Kalau pernah kita baca dalam buku dia menceritakan tentang jati diri dia. Ketika dia di penjara, maka di dalam penjara itu penjaga penjara itu menyiksa si Mandela itu. Bahkan si penjaga penjara sampai menggantungkan, membalikkan kepalanya ke bawah. Tetapi apa kata Mandela? Dia mengatakan seperti ini, nanti saja ada saatnya. Dan ketika si penjaga penjara itu mendengar itu, dia merasa takut, dikiranya dia mau balas dendam. Dan pada saatnya si Mandela keluar dari penjara dan dia menjadi presiden, maka bapak itu pertama sekali yang dia panggil adalah penjaga penjara. Akhirnya penjaga penjara tersebut dibawa menghadap kepada Mandela tersebut. Apa kata Mandela? Apa kata penjaga penjara itu? Kenapa kamu maafkan saya, kata dia. Tetapi kata Mandela, dia langsung merangkul dan dia mengatakan, maafkan saya. Yang melakukan kesalahan siapa? Mandela atau penjaga penjara? Penjaga penjara. Tetapi kenapa Mandela yang selalu minta maaf kepada dia? Karena itu yang diingat dia dalam firman Tuhan. Memaafkan orang sangat besar faedahnya bagi saya.
Memaafkan orang sangat besar berkat bagi saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan hidup saling memaafkan dan mengampuni. Tetapi nyatanya manusia banyak gengsinya, banyak malunya. Dia tidak mau mengutarakan maaf pertama sekali kepada orang yang dia benci. Dia merasa terhina jika dia dahulu mengucap minta maaf. Oleh karena itu, Bapak Ibu, inilah orang-orang yang mengandalkan ego. So ngepadok nih hita batak, mardomu di tahun narara pejadi dak. Dang mardomu di Portibion las di tahun narara petong dang mardomu wow. Molo ibana eko musuku saliling-liling nah. Bukan itu yang diajarkan Yesus Kristus bagi orang Kristen. Bukan itu yang dijalankan oleh seorang Kristen pengikut Yesus. Tetapi pengikut Yesus yang sudah dipilih Yesus adalah yang mau saling memaafkan. Cara iblis sudah manginangi molo seholang pendendam di bagasan rohana. Cara iblis doi, bukan cara Kristus. Cara Kristus, cara di dalam hidup kita ada dua. Kita memakai cara Kristus atau cara dunia. Kalau cara dari Tuhan adalah mari kita saling bergandeng tangan dan memaafkan dan mengampuni. Tetapi cara dalam dunia adalah dia suka membenci, dia tidak mau berdamai, tidak mau saling memaafkan. Dan iblis tidak mau rumah tangga orang Kristen hidup rukun dan damai. Ingat Bapak Ibu. Jadi hamu akaina molo selek kamu doa mata. Dikatakan di epistel tadi ya, jangan sampai larut emosimu kepada suami kita. Nanti jauh nanti berkat kalian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saudara-saudari, bisakah kita menjadikan musuh menjadi sahabat kita? Maukah kamu mengampuni? Maukah kamu mengalahkan egomu? Caranya bagaimana? Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita supaya kita bisa saling memaafkan. Mari kita rajut persekutuan yang sudah retak dengan kebaikan, supaya berkat selalu mengalir kepada kita. Intisari di dalam khotbah yang harus kita bawa adalah ketika kita pulang dari gereja ini, kalau ada musuhmu segeralah minta maaf dan saling bergandengan tangan. Setuju dohi tadi saya manginang? Mula-mula kita nasa gereja ona marminggon ibu tohamu ada musuhmu na olo dohamu dapatan ibana? Olo dohamu memaafkan ibana? Anggia mamar gogo to di perbadaya tinang ate. Sehingga madang adong be antara kita bermusuhan tetapi saling pembawa damai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat firman-Mu sebagai berkat dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk menghadapi di segala tantangan, di segala kemajuan, dan biarlah firman-Mu yang selalu bersabda di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang kami andalkan, dan Tuhanlah yang kami selalu dahulukan di dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami, supaya kami tahu ketika kami terjatuh ada Tuhan selalu menopang kami. Ketika kami menangis ada Tuhan yang selalu membalut luka kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang selalu kami bawa ketika ada orang yang menyakiti hati kami. Ketika kami ingin menyakiti hati orang, kami mengingat firman-Mu. Kami mau memaafkan mereka dan kami mau mengatasi segala yang tidak Kamu sukai dari perbuatan kami. Dan di dalam perjalanan hidup kami dan dalam pekerjaan kami memancarkan kasih yang daripada Engkau. Tuhan Yesus,
begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan yang datang dalam hati kami untuk melakukan yang baik yang Kau inginkan dari kehidupan kami. Tetapi jika kami mengandalkan firman-Mu, tidak ada yang tidak mampu, tidak ada yang tidak bisa kami perbuat di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dunia kuat, tetapi masih lebih kuat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada hari ini yang berkumpul. Berkati kami para ibu-ibu, para orang tua, para bapak-bapak yang sedang mendidik anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Ajari kami supaya firman-Mu yang kami tanam bagi mereka, sehingga anak-anak kami bertumbuh di dalam iman, kesehatan dalam jasmani daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati pekerjaan kami. Tambahkan bagi kami ya Tuhan rezeki yang daripada Engkau, dan juga kesehatan, sehingga kami kuat dan sehat melakukan pekerjaan kami yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh anak-anak kami, Pahopu, dan juga anak-anak kami yang masih di usia dini. Biarlah Tuhan selalu memberkati pertumbuhannya. Yang di tengah-tengah di bangku sekolah, berikan kepada mereka roh kepintaran dan kebijaksanaan. Anak soleh ajar. Yang sedang melakukan pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan mereka di dalam pekerjaan untuk bersyukur dan selalu mengingat Engkau dan mengandalkan Engkau dalam setiap pekerjaan mereka. Jika ada dari jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, yang sedang kehausan akan anak, Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menjawab doa-doa mereka. Yang sedang mengharap ingin kesembuhan penyakit dari tubuhnya, Tuhan, jangan menjauh dari mereka. Tetapi biarlah Tuhan yang selalu menjamah tubuh mereka dan memberikan kesembuhan dan mencari jodoh dan mendapat keturunan dan mendapat pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap rencana program di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, begitu banyak rencana-rencana di dalam gereja-Mu ini. Kami tidak mampu jika tidak bersandar bersama dengan Engkau. Mampukan kami, biar kami ya Tuhan jemaat dan para pelayan-Mu bergandengan tangan untuk menjalin relasi yang baik, sehingga segala program di gereja-Mu ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan, apapun yang akan kami jalankan di dalam 1 minggu ini dalam program-Mu dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pertanggiangan, ketuk pintu hati jemaat-Mu untuk memberikan rumahnya sebagai tempat ibadah lewat gereja-Mu. Yang sudah memberikan rumah mereka, biarlah rumah-Mu itu rumah doa bagi mereka dan rumah berkat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami ketika kami mau pulang ke rumah kami, jauhkan dari kami segala mara bahaya. Di dalam nama-Mu kami orang berdosa, kiranya ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita serahkan persembahan kita dan kita bernyanyi. Meski diri dan serta di lantai
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Horas.